Sudah. Selamat pagi, Bapak Ibu serta saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kebaktian pada pagi hari ini kita akan awali dengan menaikkan pujian di hadapan Tuhan lewat Kidung Jemaat nomor 406. Kita pujikan bait 1 dan 2. Sidang jemaat yang terkasih, marilah kita memasuki ibadah pagi hari ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, serta tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Sidang jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya ucapkan selamat pagi dan shalom. Selamat bertemu dalam rangkaian ibadah di kesempatan hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita bisa bersekutu, beribadah dimanapun saudara berada. Oleh sebab itu, mari kita akan mengawali puji-pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 18, bait 1 sampai yang ke-3.
Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru. Begini bunyi kebenaran firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jika kita melihat dalam kehidupan kita secara jujur, dengan firman Tuhan yang baru kita dengar atau yang sudah kita baca, kita belum bisa melakukannya secara sempurna. Oleh sebab itu kita perlu mengakui segala kekurangan dan kelemahan kita, bahkan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dengan demikian, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sidang jemaat yang terkasih, jika kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Allah dengan penuh kerendahan diri serta berdoa. Ya Tuhan Allah kami, pencipta langit, bumi, laut serta segala isinya, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, pribadi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati. Ya Tuhan, kami datang kepada Engkau bahwa kami manusia yang berdosa. Kami menyadari bahwa kami senantiasa mengecewakan Engkau, bahkan kami menyadari bahwa kami bersama. Maka sekarang ini ya Allah, dengarkanlah doa pengakuan dosa kami, dengarkanlah doa kami, karena di dalam permohonan doa kami bukanlah bertumpu kepada kebenaran kami, melainkan hanya anugerah-Mu yang besar dan berlimpah. Amin. Sebagai hamba Allah, perkenankanlah saya memberitakan berita pengampunan dosa. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah-Mu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Dia tidak mendengar ialah segala kejahatanmu. Maka jika kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumbar, akan menjadi putih seperti bulu domba. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman. Maka hal itu bukanlah pekerjaan kita, melainkan kasih karunia Allah yang berlimpah. Amin. Dosa
Bapak Ibu yang terkasih, kesempatan pagi hari ini kita akan membuka Alkitab yang menjadi dasar dalam ibadah pagi hari ini, terambil dari kitab Yudas pasal 1 ayat 17 sampai dengan 23. Yudas pasal 1 ayat bacaan 17 sampai dengan 23. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan. Sampai segitu jauh untuk pembacaan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dalam rangkaian ibadah di kesempatan pagi hari ini. Dan berbahagialah kita yang sudah mendengar, menyimpan, dan mau melakukan firman Allah dalam hidup kita hari lepas hari. Sidang jemaat yang terkasih, mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa syafaat. Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Allah pencipta langit bumi laut serta segala isinya, pribadi yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati. Terima kasih, kami bersyukur atas selawatan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan kami dari dulu, sekarang hingga saat ini. Kami senantiasa merasakan tuntunan berkat dan pertolongan Tuhan semata. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Banyak kehidupan kami yang kami jalani, ada yang baik, ada yang jelek, ada yang kurang, ada yang melebihi. Semuanya itu kami terima dan kami jalaninya dengan pengucapan syukur, sehingga kami mengembalikan semua yang Engkau berikan dengan penuh kemuliaan bagi kebesaran nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan pagi hari ini di dalam rangkaian ibadah, kami berdoa untuk setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga di saat mereka sedang melaksanakan ibadah, mengikuti kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di pagi hari ini, kiranya mereka juga boleh diberkati seperti Tuhan memberkati kami hari ini. Sebab itu ya Tuhan, kami mohon pimpinan dan berkat kasih karunia daripada Tuhan menyertai bahkan memberkatinya. Secara khusus jemaat yang ada di GITJ Walden Jaksa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Serangkaian ibadah pagi hari ini dari awal sampai akhirnya, dan biarlah Tuhan memberkati kami semuanya. Istimewa setiap pribadi-pribadi yang ambil bagian dalam rangkaian pelayanan ibadah pagi hari ini. Jadi Tuhan akan memakai secara luar biasa, dan Tuhan akan memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga apa yang kami lakukan dalam melaksanakan pelayanan pagi hari ini boleh membuahkan berkat bagi setiap umat yang saat sekarang mengikuti ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan untuk serangkaian ibadah pagi hari ini, kiranya Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kesempatan pagi hari ini kami juga senantiasa dan terus berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami tercinta, bangsa Indonesia, yang sampai hari ini masih memerangi COVID-19. Oleh sebab itu kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Berkatilah ya Tuhan untuk setiap pribadi-pribadi yang sudah ditunjuk untuk menangani peperangan COVID-19 di bangsa negara kami ini. Bahkan pagi setelah hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dan roh takut kepada Tuhan yang menjadikan utama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati untuk memimpin kami dari atasan sampai bawahan, sehingga mereka boleh diberi hikmat kebijaksanaan, utamanya dalam memerangi COVID-19 ini, sehingga aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintahan kami
kami sebagai masyarakat bangsa Indonesia boleh mentaatinya, dan akhirnya kami boleh mengurangi penularan COVID-19 di bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk setiap lawatan dan berkat Tuhan di bangsa negara kami ini. Kami juga berdoa untuk tempat di mana kami berada, khususnya di Kabupaten Pati. Tuhan memberkati Pak Bupati kami, memberkati untuk setiap aparat-aparat di pemerintahan kabupaten, sehingga semua yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Pati ini, mereka juga boleh mewujudkan cita-citanya di bangsa negara kami, yaitu meratakan masyarakat adil makmur yang merata. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan untuk bangsa negara kami serahkan untuk daerah di mana kami berada, bahkan kami juga berdoa untuk daerah-daerah yang lain ya Tuhan. Kiranya mereka juga melaksanakan ibadah dan memuji nama Tuhan seperti kami, Tuhan juga akan memberkati seperti Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Seluruh rangkaian acara ibadah pagi hari ini, kami mohon berkat dukungan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Sidang Jumat yang terkasih, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Namun terlebih dahulu, perkenankanlah saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kita memberikan persembahan. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Setelah kita memberikan persembahan, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat bernomor 235. Sidang Jemaat diundang bangkit berdiri dan kita akan berdoa untuk persembahan. Kembali kami menaikkan syukur berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, sehingga di dalam rangkaian ibadah di pagi hari ini, di dalamnya kami memberikan persembahan yang berbentuk uang. Oleh sebab itu kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan Engkau yang penuh kuasa. Tuhan memberkati dan Tuhan akan memberjikan, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan, bahkan untuk kelancaran pelayanan khususnya yang ada di Uji Jaksa. Berkati itu setiap pribadi yang hari ini sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan akan menolong di dalam setiap langkah kehidupan mereka, baik untuk saat ini maupun yang akan datang.
Kami bersyukur dan menyerahkan persembahan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan. Bapak Ibu yang terkasih, di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali membuka Alkitab yang sudah menjadi bacaan tadi, yaitu terambil dari kitab surat Yudas. Ketika kita melihat dalam kitab surat Yudas ini terdiri satu pasal, sehingga banyak hamba Tuhan yang biasanya hanya menyebutkan ayat. Jadi nama Alkitabnya kemudian disebutkan ayat. Yudas pasalnya yang ke-1 ayat 17 sampai 23 atau Yudas ayat 17 sampai 23. Nah, mari kita akan membuka dan kita akan mempelajari dalam kitab Yudas yang sudah kita baca bersama-sama. Bapak Ibu saudara yang terkasih, judul dari renungan kita pagi hari ini adalah berjuang mempertahankan iman. Ketika kita melihat ada kata-kata berjuang, kemudian mempertahankan. Jadi dua kata ini jelas, ini ada sifatnya adalah aktif. Sehingga seseorang yang berjuang tentunya tidak diam. Demikian juga seseorang yang sedang mempertahankan, itu pun tidak diam. Setidak-tidaknya mereka akan berpikir, karena sedang ada dalam pekerjaan, ada dalam usaha, yaitu perjuangan mempertahankan iman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kesempatan pagi ini kita melaksanakan ibadah secara online, dan itu bukanlah keinginan kita semua, tetapi oleh karena situasi dan kondisi sehingga kita bisa melaksanakan ibadah seperti pagi ini. Namun saya yakin dan percaya melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, tidak akan mengurangi berkat yang akan kita terima dimanapun Bapak Ibu berada. Latar belakang surat Yudas ditulis oleh Yudas, bukan Yudas Iskariot, tetapi si penulis ini ada Yudas, saudara Yakobus dan saudara Tuhan Yesus Kristus, dan ditujukan atau diperuntukkan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, termasuk saudara saya. Namun pada waktu itu ditujukan kepada umat yang sedang dalam kesulitan untuk mempertahankan iman mereka, karena kondisi pada waktu itu umat Tuhan sedang ada pengaruh yang kuat tentang ajaran-ajaran sesat. Jadi banyak ajaran sesat, bukan satu saja, tapi dari dulu juga sudah ada ajaran sesat. Sehingga inilah yang ditujukan kepada umat pada waktu itu, sehingga Yudas mencatat, menulis agar yang sudah percaya kepada Kristus bisa mempertahankan iman mereka yang mula-mula. Kita sampai saat ini masih berjuang, dan perjuangan kita bukan hanya mencukupkan kebutuhan jasmani kita. Manusia tiap hari bekerja, pagi, siang, sore, bahkan malam pun masih bekerja. Kadang mereka hanya berpikir berjuang untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, ataukah bisa dikatakan untuk keluarga mereka. Namun sebagai orang percaya, tentunya ada nama perjuangan lagi, yaitu memperjuangkan iman keyakinan kita. Satu sisi kita berjuang untuk kebutuhan jasmani kita, namun satu sisi kita juga harus berjuang untuk mempertahankan kehidupan rohani kita, karena kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Memang menjelang akhir zaman ada banyak ajaran-ajaran sesat, seperti yang tertulis dalam kitab tadi. Ajaran sesat atau ajaran palsu itu mencoba melencengkan, mencoba mencabut keyakinan iman orang yang sudah percaya kepada Kristus, sehingga mereka mengiming-imingi tentang ajaran-ajaran yang sebetulnya adalah sesat, namun dikemas sedemikian rupa supaya orang mau menerima ajarannya.
Nah, ketika kita melihat dalam ayat yang sudah kita baca, ada ciri-cirinya. Ketika kita melihat bahwa pembawa ajaran sesat itu dalam ayat yang 18 tadi menuruti hawa nafsu. Tercatat dalam ayat yang 19 menuruti hawa nafsunya. Jadi keinginan daging itulah yang bukan utamanya. Itu ciri si pembawa ajaran sesat. Kemudian ketika kita melakukan sampai ayat yang ke-19 juga, bukan hanya menuruti hawa nafsu, tetapi si pembawa ajaran sesat itu adalah pemecah belah, ngaco, kemudian memasuki tempat-tempat yang dilihatnya dan kelihatannya ada kedamnya, sehingga dia coba masuk ke sana, kemudian memperkeruh keadaan, dan disitulah terjadi pecah keadaan perkumpulan seperti itu. Kita tahu bahwa ada banyak kelompok, bahkan gereja sekalipun. Pembawa ajaran-ajaran sesat merasa iri dengan adanya hubungan yang baik jemaat satu dengan jemaat yang lain, bahkan hubungan dengan Tuhan mereka itu harmonis sekali, dan si pembawa ajaran sesat ini merasa terusik hatinya. Mereka memperkeruh keadaan, masuk ke gereja, sehingga tidak heran Tuhan Yesus berkata bahwa ada banyak orang yang membawa ajaran itu dengan memakai topeng, yaitu ajaran kebenaran. Maka perlu waspada dan hati-hati. Kemudian ketika kita melakukan dalam ayat yang ke-19 masih, nah di sana juga dikatakan bukan hanya menuruti hawa nafsu mereka, bukan hanya pemecah belah, tetapi juga hidupnya tanpa Roh Kudus. Bagaimana seseorang yang hidupnya tanpa Roh Kudus? Tidak ada kendali. Bagaimana seseorang hidupnya tanpa Roh Kudus? Mobil ibaratnya tidak ada remnya, tidak ada pengontrolnya. Dan inilah ciri-ciri yang dicatat oleh Alkitab si pembawa ajaran sesat. Oleh sebab itu, agar kita bisa berjuang menghadapi pribadi-pribadi orang-orang yang membawa ajaran sesat ini, kita harus perlu mempertahankan dan berjuang iman keyakinan kita kepada Kristus. Hal yang pertama dalam ayat yang ke-17 dikatakan, dalam ayat yang ke-17 dijelaskan dengan jelas sekali, berbunyi seperti ini. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang dikasihi, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi agar kita bisa berjuang mempertahankan iman keyakinan kita, kita memberikan penjelasan mengingat kembali kepada firman Tuhan. Jadi dahulu kita sudah pernah mendengar firman Tuhan, termasuk penerima surat Yudas pada waktu itu. Sebelum Yudas juga sudah pernah mendengar sabda kebenaran firman Tuhan. Dan itu bukan hanya diingat, kemudian didengar, namun juga harus dipraktekkan. Namun penekanan yang diingatkan oleh Yudas ini supaya kita tetap mempertahankan perjuangan iman kita, jelas harus mengingat kembali kepada firman Tuhan. Jadi kita sudah menerima firman, sehingga firman yang sudah kita terima tertanam dan kita bisa menunjukkan buah-buah firman yang selama ini kita sudah menerimanya. Tentunya tidak semudah seperti kita mengingat sesuatu yang menjadikan keinginan yang menggebu-gebu. Jadi seandainya kita sedang mengingat-ingat tentang pengalaman yang menyenangkan dulu, kemudian kita akan mengulangi ingatan tersebut, ya contohnya yaitu ulang tahun. Jadi itu ada sesuatu yang menyenangkan. 2 hari sebelumnya anak-anak biasanya senang, wah 2 hari akan ulang tahun. Dia akan ingat, malam tidur tidak bisa nyenyak, siang juga tidak bisa belajar dan lain sebagainya. Karena apa? Mengingat bahwa 2 hari lagi akan ada ulang tahunnya. Nah, sehingga pas hari yang ditunggu-tunggu merasa ada sukacita karena itulah hari jadi anak tersebut. Nah, tidak semudah seperti yang dilakukan oleh anak tersebut. Ketika kita sedang mengingat tentang firman Tuhan yang dulu, sekarang kita sudah menerima. Tentunya kita harus mengingat supaya apa? Ada perubahan
Seorang anak yang mengingat hari ulang tahunnya, perubahannya adalah adanya sukacita. Dia disuruh apa aja, kelihatannya ada kesenangan yang luar biasa. Karena apa? Didorong dengan ingatan dia, yaitu hari ulang tahunnya. Ketika kita didorong, kita mengingat akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima, kita juga harus ada dorongan semangat, dorongan untuk senantiasa memuji nama Tuhan, karena kita sudah menerima sabda firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus dimanapun saudara berada, agar kita bisa berjuang mempertahankan iman. Kita bukan hanya senantiasa mengingat-ingat kembali kepada firman Tuhan yang sudah kita terima, tetapi dalam ayat yang ke-20 dijelaskan bahwa kita harus membangun iman yang terbaik. Jadi agar kita bisa mempertahankan iman, keyakinan kita, perlu adanya bangunan iman yang terbaik. Jadi dikatakan bahwa bangunan iman kita itu juga seperti bangunan yang ada di sekitar kita, artinya bangunan fisik. Kita lihat ada rumah kategori A, B, C dan lain sebagainya. Ya, kasarannya ada rumah yang mewah, megah, kemudian ada yang sederhana, kemudian ada yang sangat-sangat sederhana. Nah, itu bukan bagaimana kelas-kelas bangunan fisik yang ada di sekitar kita. Kehidupan iman kita tentunya juga harus ingat, kita tidak hanya puas dengan iman kita yang sederhana. Kita tidak hanya puas iman kita yang itu-itu aja, tetapi kita harus membangun iman sebaik mungkin dan tertata. Nah, di sana bisa kita jadikan kekuatan iman kita bisa kuat, iman kita bisa bertahan ketika ada ajaran-ajaran sesat yang mencoba melencengkan iman keyakinan kita, bahkan yang mencoba mencabut iman keyakinan kita. Bagaimana caranya agar kita bisa membangun iman keyakinan kita yang terbaik? Tentunya sebagai orang percaya harus rajin berdoa. Sebagai orang percaya tentunya harus rajin bersyukur. Sebagai orang percaya tentunya harus rajin membaca firman Tuhan. Sebagai orang percaya tentunya rajin untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Memang itu tidak bisa terjadi secara instan. Perlu adanya proses dari sedikit demi sedikit. Namun dengan penuh pastinya bahwa kita punya tekad untuk membangun iman yang terbaik. Karena disitulah yang memberikan kekuatan keyakinan kita untuk menangkap, yaitu ajaran-ajaran sesat menjelang akhir zaman. Hal yang ketiga, agar kita bisa mempertahankan keyakinan iman kita, yaitu memelihara kasih yang kita miliki. Tercatat dalam ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Jelas, kekristenan identik dengan kasih. Artinya tidak heran namanya kasih itu pasti ada. Namun kasih yang bagaimana yang dimiliki oleh orang percaya tersebut? Tentunya kasih yang diajarkan oleh Tuhan. Selama ini kita semuanya sudah memiliki kasih. Namun yang menjadi pemikiran kita semuanya, kasih yang sudah kita terima dari Tuhan, apakah sudah kita mewujudkan kasih yang nyata kepada sesama kita? Tuhan Yesus Kristus sudah menunjukkan kasihnya yang nyata. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semuanya, dan itu adalah wujud kasih yang nyata. Bagaimana kasihnya yang sudah diberikan kepada kita? Tentunya kita juga ingin berharap agar kasih yang sudah diberikan kepada kita juga akan mengasihi kepada sesama kita. Kita juga harus mengasihi dengan penuh sukacita, dengan wujud-wujud yang nyata. Jadi ajaran sesat juga tidak senang dengan kasih yang nyata. Dia ingin supaya kasih itu dipahami, dimengerti. Luar biasa. Kasih harus dipahami, dimengerti. Titik. Tapi kita beda. Kita harus dipahami, kita harus dimengerti, tapi juga harus dipraktekkan. Ada wujud yang nyata, kasih dari Allah, dari surga, dan kita juga bisa mewujudkan kasih itu untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang berkasih dimanapun saudara berada, saat ini kita masih hidup dalam perjuangan.
perjuangan secara fisik kita untuk memenuhi kekuatan tubuh jasmani kita dengan makan, minum, dan bekerja. Demikian juga saat ini kita juga masih berjuang untuk mempertahankan iman keyakinan kita, karena mengingat ada banyak di kiri kanan kita, depan belakang, dan dimanapun kita berada, ajaran sesat senantiasa mencari celah-celah kelemahan kita. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan pada hari ini, dan selamat hari. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang sudah kami terima, Masa Roh Kudus akan memeteraikan firman ke dalam hati dan pikiran kami. Berkatilah ya Tuhan Yesus Kristus, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan, kami bukan hanya paham, bukan hanya sekedar mengerti, tapi kami ingin dan bisa menerapkan firman untuk hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, kita akan mengucapkan pengakuan iman kepada Tuhan. Dengan demikian, Bapak Ibu saudara semuanya, untuk bangkit berdiri, dan kita akan mengucapkan iman keyakinan kita bersama-sama. Dipandu oleh Bapak Majlis. Pengakuan iman. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipisahkan duduk kembali dan dilanjutkan berita jemaat oleh majelis. Salam jemaat GITJ dari Jatsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Berita jemaat untuk Minggu tanggal 6 September 2020 untuk pengkhotbah Bapak Pendeta Teguh Santoso dan sabda Tuhan firman Tuhan dari Yudas 1 ayat 17 sampai 23. Terima kasih untuk firman hari ini. Untuk jadwal pelayanan untuk selama 1 minggu ke depan belum ada pelayanan kelompok, pelayanan doa, pelayanan ibu-ibu, pemuda dan sekolah minggu belum ada. Dan untuk minggu depan tanggal 13 September sudah ada ibadah umum diadakan di gereja lagi. Dan untuk pemimpin pujian untuk pagi hari dipimpin oleh Ibu Ratna Teguh Santoso dan Mbak Putri. Untuk ibadah sore Ibu Eni Handayani dan Ibu Pipit. Untuk kebaktian minggu tanggal 13 masih tetap 2 kali, yaitu jam 7 pagi dan jam 4 sore. Dan untuk minggu depan ada pemilihan kekosongan majelis. Mohon Bapak Ibu jemaat
untuk datang beribadah sesuai jadwal ibadah pagi dan sore hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan mengakhiri ibadah kesempatan pagi ini dan kita akan kembali memuji nama Tuhan dan Kidung Jemaat bernomor 372 bait 1 dan 3. Memasuki bait yang ketiga, sidang jemaat serta saudara diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita tunduk kepala dan kita akhiri kebaktian pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas lawatan dan penyertaan Tuhan dalam kami melaksanakan ibadah pagi hari ini. Kami merasakan hadirat Tuhan dan berkat Tuhan nyata. Dan saat sekarang kami ingin mengakhiri ibadah kami pagi hari ini dan bila Tuhan akan memberkatinya. Sidang jemaat yang terkasih, arahkan hati dan pikiran dan bila Tuhan akan memberkati kita. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati saudara sekalian dimanapun saudara berada dan berkat melimpah mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan